dalam tanda petik hanya soal tatib ya, peraturan Tata tata tertib. tertib. Tapi Implikasinya implikasinya luas. betul. Yang tadi Mbak Susi sebut kalau tidak salah menggoncangkan apa? Tata atau sistem kenegaraan. Sistem ketatanegaraan. Ini kelihatannya Itu gimana baru. nih perubahan tatib ini? Kalau ada mekanisme evaluasi dan itu mekanisme evaluasi itu dilakukan oleh lembaga politik, Ya. termasuk kepada lembaga-lembaga non politik, maka ini akan membahayakan nasib kita. Oh, ya. Nah, membahayakan nasib kita. Membahayakan nasib kita sebagai rakyat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sehat semua. Kita beberapa hari yang lalu, sekitar 4 atau 5 hari lalu, dikejutkan dengan satu berita yang sangat menghebohkan, yang sangat ramai, di mana DPR mengubah tatibnya. Ini saya bacakan saja, yaitu perubahan tatib DPR nomor 1 tahun 2020. Khususnya ada ketambahan pasal baru yaitu pasal 228A. Di mana di situ dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan, nah ini yang penting, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Hal ini kemudian ramai karena banyak sekali, misalnya Hakim Konstitusi, Hakim Agung, anggota KPK dan banyak sekali yang lain. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa Profesor Susi Dwi Harijanti. Assalamualaikum Mbak Susi. Waalaikumsalam Mas Topo. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik. ya? Alhamdulillah. Lama gak ketemu Lama kita ya. ketemu. Makasih sudah jauh-jauh dari Bandung ya. Sama-sama. Dapat aja jalan-jalan keluar kota. Saya tadinya mau mengganggu beberapa hari yang lalu untuk membahas ini, tapi saya yakin Prof. Susi ini banyak sekali kesibukan. Apa sekarang Mbak Susi selain mengajar apa lagi nih kesibukan yang lain? Saya sekarang lagi dikejar deadline untuk mereview artikel, kemudian memperbaiki book chapter. Wah. Ada 2 book chapter yang harus saya perbaiki. Yang pertama book chapter mengenai komparatif administratif law. Wah, internasional berarti ya Mbak? Iya, yang saya tulis bersama dengan Mas Riko dari UGM. Kemudian yang kedua itu book chapter mengenai Indonesian law dengan editor Simon Butt sama Tim Lindsay. Australia ya? Iya, yang akan diterbitkan oleh Routledge. Mudah-mudahan sukses Amin. Mbak Susi Amin. untuk publikasinya. Nah, tadi tuh yang saya sudah awali tuh Mbak Susi, saya juga kaget-kaget juga ini karena dulu berapa waktu yang lalu tuh ada sobat saya itu Prof. Aswanto dari Unhas. Kayaknya udah kena semacam apa recall ya. Recall. Macam recall ya. Nah sekarang kayaknya lebih ditegaskan nih dengan ini. Mbak Susi boleh kasih komentar awal tentang ini gimana Mbak? Ya, makasih Mas Topo. Ada beberapa catatan terhadap perubahan peraturan tata tertib DPR ini. Catatan yang pertama adalah yang berkaitan dengan antara kesesuaian antara materi muatan dan bentuk hukum. Kalau kita berangkat dari pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 itu mengkualifikasi atau mengkategorikan peraturan internal semacam peraturan DPR ini sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, apa akibatnya? Apakah ini tepat sebetulnya? Kalau kita berangkat lagi-lagi dari makna atau pengertian peraturan perundang-undangan itu kan setiap putusan tertulis yang dibuat oleh jabatan atau pejabat yang berwenang
yang mengatur tingkah laku dan bersifat mengikat umum. Oleh karena itu, kalau peraturan tata tertib DPR ini dianggap sebagai peraturan perundang-undangan, maka apakah dia bersifat mengikat umum? Kalau dilihat dia sebagai peraturan internal, seharusnya tidak. Jadi dia tidak boleh mengikat umum karena dia berlaku ke dalam saja. Nah, dengan keluarnya wewenang untuk melakukan evaluasi, maka kan itu adresatnya itu di luar anggota-anggota DPR. Dan ini secara teori ya tidak dapat dibenarkan. Itu yang pertama. Jadi kesesuaian antara materi muatan kemudian dengan bentuk hukumnya. Meskipun juga beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu ketika dikritik ya, bahwa ini adalah peraturan tatip yang harusnya berlaku hanya internal tetapi seakan-akan menjangkau yang di luar DPR. Kemudian Ketua Badan Legislatif itu mengatakan ya sudah nanti kita tingkatkan saja diatur di dalam Undang-Undang MD 3. Tetapi kan persoalannya bukan hanya sekedar ditingkatkan menjadi materi muatan undang-undang. Tapi artinya adalah sebetulnya apa tujuan Nawaitunya dari apa ya? Motivasinya apa, tujuannya apa untuk melakukan evaluasi itu. Nah ini kemudian masuk pada catatan yang kedua. Mengapa kemudian evaluasi yang dilakukan oleh DPR itu banyak mendapatkan kritikan, terutama evaluasi terhadap para pejabat yang ketika akan menduduki jabatan publik itu mengikutsertakan, jadi ada keikutsertaan DPR. Ya. Keikutsertaan DPR itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Yang pertama adalah DPR hanya memilih, kemudian yang kedua DPR itu memberikan persetujuan seperti ketika DPR memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung misalkan. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika memberikan pertimbangan. Misalnya apa dia memberikan pertimbangan? Dan ini juga salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mendapatkan kritikan dari para pemerhati hukum tata negara. Yaitu ketika akan ada penempatan duta besar dari negara asing. Nah itu kemudian dimintakan pertimbangan dari DPR. Nah ini kan tidak sejalan dengan apa yang kita kenal sebagai exclusive power dari presiden di dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Nah jadi itu adalah 3 jenis pengisian jabatan publik yang mengikutsertakan DPR. Nah sekarang kita coba bedah satu-satu. Salah satu contohnya saja yaitu ketika DPR memberikan persetujuan pada calon hakim agung. Beberapa bulan yang lalu lagi-lagi kita juga dikejutkan ketika calon hakim agung yang sudah diseleksi oleh Komisi Yudisial dan kita terlibat ya Mas Topo di dalamnya sebagai mensupport salah satu saja yaitu sebagai penilai kan. Penilai dari karya ilmiah kemudian juga rancangan putusan. Nah apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rentang waktu yang panjang 5 bulan dengan menggunakan tahapan-tahapan dan jenis-jenis seleksi gitu ya. Ada seleksi administrasi, ada kesehatan, ketat, panjang. Dan terakhir itu kan biasanya calon yang sampai pada tahap akhir itu kan diwawancara oleh mantan-mantan ketua Mahkamah Agung. Dari keseluruhan hasil itu kemudian mengerucut menjadi beberapa nama dan itu yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Untuk mendapatkan persetujuan gitu. Karena dalam hal ini DPR tidak memilih tetapi dia memberikan persetujuan. Tetapi kan di dalam kenyataan kemudian DPR melakukan dan kita mengenal apa yang disebut sebagai fit and proper test. Melakukan tes lagi, membuat karya ilmiah. Nah di dalam konteks itu terus apa sebetulnya yang DPR pahami dari makna seleksi yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial? Nah dan kita juga mengetahui semua calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial itu ditolak oleh DPR. Oh pernah ditolak semuanya ya? Semuanya ditolak gitu. Dan ini kan luar biasa mengakibatkan padahal kita tahu bahwa ada beberapa hakim agung yang akan memasuki usia pensiun.
Dan ketika semua calon itu ditolak, artinya Mahkamah Agung tidak mendapatkan hakim-hakim baru, Ya. hakim-hakim agung baru yang akan menggantikan para hakim agung yang sudah pensiun. Nah, Mbak Susi boleh saya sedikit Ya. ini ya potong ya Mbak. Jadi kalau saya pahami dari yang perubahan tatip tadi berarti semua pejabat yang baik DPR itu menyetujui atau dia memilih semua kena dampak dari peraturan baru ini ya, atau perubahan ini. karena di dalam ayat setelah itu dikatakan yang ditetapkan. Oke. Ya kan, yang ditetapkan oleh DPR. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita juga adalah apakah semuanya dia memilih, Ya. kemudian dia memberikan pertimbangan, kemudian dia memberikan persetujuan. Kalau misalkan dia memilih, itu artinya di sini dia memilih kemudian dia menetapkan karena peresmiannya biasanya oleh keputusan presiden. Gitu. Ya. Nah, jadi kan kalau misalkan dia memberikan pertimbangan sekarang, apakah ketika dia memberikan pertimbangan terhadap calon-calon dan akhirnya calon yang diberi pertimbangan oleh DPR itu ada yang menduduki jabatan publik, maka apakah itu juga dievaluasi? Ini kan menjadi tidak masuk akal ketika memberikan pertimbangan pada penempatan dubes asing. Iya. Iya kan? Kan tidak mungkin. Betul. Itu kan diutus oleh negara lain. Iya, itu kan diutus oleh negara lain. Kita harus menghormati. Dan gitu Indonesia harus menghormati kedaulatan negara lain gitu untuk mengirimkan duta besarnya. Oleh karena itu ditetapkan di sini itu harus dimaknai apa? Ini yang kita tidak tahu dengan pasti. Kenapa kita tidak tahu dengan pasti? Saya juga tidak baca apakah ada naskah kajian gitu ya terhadap naskah akademik gitu ya. yang memecahkan hal-hal semacam itu. Yeah. Nah, jadi evaluasi itu dilakukan kepada calon-calon yang tadi melalui mekanisme itu yang ditetapkan oleh DPR. Nah, pertanyaannya tadi seperti Mas Topo katakan, ditetapkan di sini apakah juga calon yang melalui mekanisme atau skema pemilihan, skema persetujuan atau skema pertimbangan. Iya. Gitu. Saya tuh berpikir gini ya Mbak Susi. Sebetulnya apa ya? Balik lagi nawaitunya ya. Niatnya betul, apa ya? Betul. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba keluar ya perubahan tatip ini. Apakah misalnya ya tadi sih secara tekstual tertulis untuk mengawasi dan menjaga kehormatan ya. Tapi kan publik bisa menilai lain ya. Nah mungkin Mbak Susi bisa memotret nih sebetulnya apa yang dicurigai oleh publik ini. Iya. Kalau lagi-lagi kembali kepada teori, kita mempelajari bahwa yang paling penting dari pembuatan satu peraturan perundang-undangan, apakah itu membuat baru, ataukah dia melakukan perubahan parsial, atau bahkan dia mengganti, yaitu ada yang namanya asas keperluan atau asas kebutuhan. Ya. Asas keperluan atau asas kebutuhan atau keperluan-kebutuhan itu bisa bermacam-macam. Ya. Satu, misalnya ada kebutuhan karena peraturan yang lama itu multi interpretasi sehingga menimbulkan berbagai persoalan dan harus diselesaikan dengan cara membuat atau mengubah peraturan. Kemudian yang kedua ada kekosongan hukum. Ya, ada kekosongan hukum. Harus segera dibuat. Yang ketiga adalah bisa saja harus ada akomodasi politik. Akomodasi politik. Ada janji politik. Nah, ini yang kita tidak pernah tahu gitu loh. Ada Dan apa dibalik? publik itu kan patut untuk bertanya-tanya. Ya. Karena apa? Karena publik rakyat itu adalah pemegang kedaulatan. Ya. Jangan kemudian ketika publik memberikan wewenang gitu ya. Jadi kan ketika seseorang terpilih melalui pemilihan umum maka dia menjadi wakil rakyat. Jangan kemudian diartikan bahwa karena dia sudah menjadi wakil rakyat dia bisa membuat peraturan apapun. Apa saja. Gitu. Nah, jadi memang ini apa sebetulnya tujuannya? Apa motivasinya? Secara normatif memang dikatakan untuk meningkatkan pengawasan, fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi itu tadi gitu ya. Tapi kan lagi-lagi kita kan tetap bertanya-tanya ketika menjalankan fungsi pengawasan. Memang betul fungsi DPR itu punya fungsi pengawasan.
tetapi fungsi pengawasannya seperti apa menjalankannya. Apakah sampai menarik orang yang Sampai dia menarik pilih gitu orang ya? gitu ya. Jadi kan kalau kita bicara mengenai pengawasan, maka pertanyaannya apa objek pengawasannya? Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pengawasannya? Apa standar atau kriteria atau ukuran ketika dilakukan pengawasan? Kemudian yang keempat adalah apa akibat dari pengawasan? Ini kan tidak terjelaskan, tidak lagi-lagi karena kita tidak punya naskah kajian mengenai perubahan ini, jadi kita semua menduga-duga. Dan dugaan-dugaan dari rakyat ini adalah dugaan-dugaan yang wajar menurut saya. Sangat wajar ya. Wajar, karena kita adalah pemegang kedaulatan, kita purbasangka, kita rakyat itu kan powerless. Rakyat hanya punya suara, punya voice, rakyat tidak punya wewenang apapun. Oleh karena itu ketika para wakil rakyat itu melaksanakan berbagai fungsi, tugas, wewenang, maka kita tetap harus keep on eye. Kita tetap harus menyisakan ruang untuk prejudice kalau saya purbasangka gitu ya. Bukan kemudian purbasangka itu mengatakan bahwa itu adalah hal yang buruk gitu ya. Tapi itu adalah satu warning kepada wakil rakyat, kepada mereka pemegang kekuasaan, Anda masih kita awasi loh. Rakyat masih mengawasi Anda gitu. Nah, sekarang kemudian rakyat dikejutkan oleh yang evaluasi tadi gitu. Kalau itu motivasinya, tujuannya akomodasi politik. Ada kepentingan politik. Itu kan berbahaya. Ambil contohnya seperti Hakim Konstitusi Aswanto yang sudah di-recall. Kalau kemudian lembaga-lembaga independen ini diganggu, diintervensi melalui mekanisme evaluasi, padahal lembaga-lembaga semacam Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, lembaga-lembaga independen seperti KPK, seperti Ombudsman, itu adalah tempat rakyat gitu ya. Bergantung tempat ya. rakyat bergantung. Baik secara yudisial maupun non-judisial. Nah, ini kan tempat rakyat berlindung. Sekarang kalau tempat rakyat berlindung kemudian diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik, karena harus ada akomodasi-akomodasi politik. Terus gimana nasib rakyatnya, Mas Topo? Iya. Ini saya kira makin mendengarkan penjelasan Prof. Susi ini ya tentu masyarakat tadi ya patut untuk curiga gitu ya, karena tidak ada keterangan yang clear, yang jelas, yang bisa diterima oleh publik ya, karena orang yang dipilih atau diberi pertimbangan dan sebagainya itu selalu akan merasa dikendalikan begitu ya. Intervensi akan bisa terus datang begitu ya. Betul. Implikasi apa sih yang terburuk ya Mbak Susi ke depan kalau ini tidak berubah nih tatipnya, atau perubahan tatip ini tetap berjalan gitu, apa yang terburuk? Ya, kalau kita bicara mengenai pengisian jabatan, pengisian jabatan itu kan ada dua cara nih kalau menurut Prof. Usai Pranawijaya. Ada pengisian jabatan secara demokratis, artinya secara demokratis ini langsung dilakukan oleh rakyat gitu ya, atau berada di dalam kendali rakyat. Kemudian ada pengisian jabatan yang dilakukan oleh kelompok orang tertentu, kelompok kecil orang tertentu. Nah, kalau berada di dalam kendali rakyat, itulah yang dikatakan sebagai demokratis, kemudian yang ini semacam otokratis yang kayak begitu. Nah, kedua hal ini itu enggak bisa sejalan gitu ya. Jadi ya demokratis harus demokratis. Nah, sebagai wakil rakyat seharusnya dia kan menjalankan pengisian jabatan itu secara demokratis. Kalau secara demokratis dan wakil-wakil rakyat itu kan paham betul prinsip-prinsip yang ada di dalam pasal 1 atau Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip demokrasi, kemudian prinsip pembatasan kekuasaan, kemudian prinsip negara hukum. Jadi ketika mereka menjalankannya, maka mereka harus tunduk pada prinsip-prinsip itu. Kalau mereka tidak tunduk pada prinsip-prinsip itu, bisa kita bayangkan bahwa mereka yang terpilih menduduki jabatan itu belum tentu adalah orang yang terbaik, orang yang punya kapasitas. Tetapi bisa saja yang menduduki jabatan itu adalah hasil kompromi politik. Oleh karena itu kalau misalkan
terjadi dikatakanlah di lembaga-lembaga yang sifatnya independen, maka kita bisa katakan bahwa pengisian jabatan lembaga-lembaga independen itu telah mengalami apa yang disebut sebagai politisasi dari jabatan. Politisasi jabatan. Iya. Jadi kalau misalkan untuk kekuasaan kehakiman kita katakan sudah terjadi politicization of the judiciary. Dan ini kan membahayakan. Sangat membahayakan. Karena semua persoalan itu kemudian diselesaikan tidak melalui jalur-jalur atau mekanisme ketentuan-ketentuan hukum. Tapi politis tapi bisa ketentuan-ketentuan through the back door. Kalau bahasa saya gitu ya, melalui pintu belakang. Dan kita semua nggak tahu pintu belakangnya itu kalau di situ ada kepentingan-kepentingan politik tertentu. Iya. Menarik Prof. Susi ya. Saya kira bahayanya sudah makin terlihat ya. Kita bayangkan kalau misalnya hakim konstitusi harus menyelesaikan pengujian undang-undang, mereka yang dipilih melalui DPR berpikir berkali-kali ya, kira-kira putusan mereka menyenangkan atau tidak bagi kalangan DPR. Kalau tidak ya mereka siap-siap untuk di-recall gitu ya. Betul. Jadi misalkan seperti Hakim Konstitusi Aswanto, kan Ketua Komisi 3 saat itu secara clear mengatakan bahwa Pak Aswanto itu di-recall karena apa? Karena seringkali membuat putusan yang membatalkan undang-undang. Padahal Pak Aswanto itu putus dari dicalonkan atau dipilih dari DPR. Kalau itu terjadi, kalau itu yang dipahami oleh anggota-anggota DPR, maka apakah Hakim Agung, Hakim Konstitusi, kemudian pejabat yang duduk di dalam lembaga independen lainnya, itu kemudian dengan serta-merta dikatakan sebagai duta politik DPR? Kan tidak bisa diartikan seperti itu. Jadi kalau dia diartikan sebagai duta politik dari DPR, maka kita akan bisa tahu apa akibatnya. Bahkan termasuk kalau tadinya anggota salah satu fraksi pun ya, ketika dia sudah dipilih jadi hakim, ya sudah harusnya dilepas begitu ya untuk kepentingan negara. Harusnya gitu. dilepas. Dan saya mengatakan bahwa kalau misalkan ada anggota DPR yang kemudian dipilih oleh DPR untuk menduduki jabatan, let's say di Hakim Konstitusi, maka pertanyaannya adalah apakah perlu ada jeda dari partai politik, ada jeda waktu? Dia keluar gitu ya dari partai politik. Nah ini juga harus kita pertimbangkan. Ada jeda waktu gitu ya. Karena apa? Mengapa jeda waktu menjadi penting salah satunya? Saya masih ingat ketika saya sedang kuliah di Melbourne. Saya mengambil salah satu mata kuliah yaitu Judicial Administration. Nah, salah satu komisi yudisial yang leading di Australia itu adalah komisi yudisial dari New South Wales. Apa salah satu program dari komisi yudisial New South Wales? Mereka menyelenggarakan semacam training atau pelatihan psikologi. Kenapa mereka melakukan itu? Karena kita tahu bahwa hakim-hakim kalau di negara Anglo-Saxon itu kan berasal dari pengacara. Ya kan? Nah, begitu mereka terpilih menjadi hakim, maka terjadi perubahan peran dari semula pengacara yang mereka membela klien, tetapi kemudian sekarang menjadi hakim, yang artinya mereka tidak boleh, mereka harus impartial. Dan perubahan peran itu bisa berpengaruh secara psikologi. Oleh karena itu kemudian dilakukanlah pelatihan-pelatihan semacam itu. Jadi ketika terjadi perubahan peran itu, maka itu salah satunya bisa dilakukan dengan cara apa? Jeda waktu tadi. Terutama dari mereka yang punya latar belakang partai politik. Itu menjadi penting karena ada perubahan peran itu. Saya sedikit garis bawahi ya Mbak Susi ya. Jadi begitu ada perubahan peran ya, entah dia backgroundnya apa dari partai politik atau dari advokat atau apapun, begitu duduk di misalnya menjadi hakim konstitusi atau hakim agung, ya sudah. Maka dia betul-betul full di situ dan lepas dari semua backgroundnya begitu ya. Betul. Bahkan ada beberapa negara yang melarang mantan hakim agung itu menjadi advokat ataupun apa.
itu untuk menjaga marwah gitu ya dari jabatan itu. Jadi memang penting itu. Jadi tidak dengan serta-merta. Begitulah di negara-negara di mana pemahaman terhadap negara hukum, prinsip negara hukum itu sudah settle gitu. Jadi hukum itu memang berjalan di depan gitu ya. Bukan hukum itu di belakang politik, segala sesuatu hukum itu hanya dijadikan sebagai alat politik, bukan itu. Tadi kalau nggak salah atau mungkin saya pernah dengar sebelumnya, judisialisasi politik begitu ya, atau peran atau pengaruh politik begitu meluas sampai ke wilayah judicial gitu. Itu yang akan makin terjadi ya dengan peraturan. Jadi artinya kan yang disebut sebagai judicialization of politics itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan politik secara judicial atau menyelesaikan perkara-perkara politik melalui hukum. Misalnya pengujian undang-undang itu kan sebetulnya perkara politik ya, Mas Tofo ya. Jadi karena kan undang-undang itu adalah hasil dari lembaga politik. Kemudian penyelesaian sengketa pemilihan umum itu juga persoalan-persoalan politik. Nah, kenapa terjadi judicialization of politics? Dan ini terjadi fenomena yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di luar Indonesia, di negara-negara lain. Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa terjadi judicialization of politics adalah karena kekuatan-kekuatan politik tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Oleh karena itu salah satu kebaikannya menyelesaikan secara hukum berarti kriteria standar-standar yang digunakan itu adalah standar-standar hukum. Yuridis. Oleh karena itu tingkat kepastian hukumnya itu juga bisa tinggi. Nah, karena mereka menyelesaikan persoalan-persoalan politik, maka salah satu konsekuensinya ada potensi untuk terjadinya politisasi terhadap badan peradilan. Dan salah satu politisasi itu melalui mekanisme pengisian jabatan. Nah, ini saya kira makin serius nih persoalannya. Saya bayangkan begini ya Mbak Susi ya. Tadi itu misalnya pengujian undang-undang ya. Bayangkan kalau itu pemilu, perselisihan hasil pemilu atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah gitu ya. Nah kan ada tentu ini soal kepentingan ya. Putusan 90 itu sudah terang benderang. Nah dengan adanya perubahan tatip ini itu kan makin terlegitimasi begitu ya. Iya betul. Dan mengapa tadi saya katakan bahwa mekanisme evaluasi ini bisa membahayakan sistem ketatanegaraan? Karena dia akan bisa memengaruhi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dari lembaga ataupun pejabat yang bersangkutan. Nah, lagi-lagi contoh itu adalah Hakim Konstitusi Aswanto. Dan ini akan membahayakan apa yang kita tahu bahwa yang namanya lembaga-lembaga independen yang dia harus independen. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Gitu. Nah, kalau kemudian si hakim konstitusi itu di-recall, berarti hakim konstitusi itu menerima konsekuensi atas putusannya. Dan salah satu, kalau saya nggak salah itu ya Mas Topo, Ketua Mahkamah Agung Kanada mengatakan untuk menjaga independensi dari hakim, dia tidak boleh menerima konsekuensi atas putusan yang sudah dibuatnya. Hakim Agung Aswanto itu dia mendapatkan konsekuensi dari putusan-putusan yang dibuatnya. Dan itu membahayakan independensi. Oleh karena itu, itulah dikatakan sebagai gangguan-gangguan atau encroachment terhadap badan peradilan. Dan itu bisa melalui mekanisme evaluasi tadi. Kenapa mekanisme evaluasi itu harus kita kritisi? Atau bahkan bagi saya evaluasi itu tidak boleh dilakukan oleh lembaga politik. Kalaupun mau dilakukan oleh lembaga politik, ini kan berangkat dari fungsi pengawasan DPR ya. Kan kita harus tahu di dalam fungsi pengawasan itu siapa yang menjadi objek pengawasannya. Apakah DPR itu pengawasannya kan terbatas, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap anggaran negara, APBN. Jadi kan terbatas.
tidak boleh kemudian Sampai DPR keputusan ya. dengan dalih mempunyai fungsi pengawasan, kemudian dia memperluas, dia menafsirkan secara luas atau menafsirkan to the fullest gitu ya, to the extent of limit. Jadi limitnya tuh wah dia perluas gitu. Kalau itu terjadi, maka apa yang akan kita takutkan? Dia bisa menjadi sewenang-wenang. Ya Mbak Susi, saya kira makin menarik nih. Yang saya tadi ya terakhir itu soal putusan-putusan terkait dengan perselisihan hasil pemilu dan sebagainya bisa sangat bahaya ya, sangat rentan ya dengan adanya karena dia ini. punya karakter politik. Karakter politik, betul. Nah yang menarik adalah ini ya dalam tata urutan perundang-undangan ya, ini dalam tanda petik hanya soal tatip ya, peraturan Tata tertib. Tapi implikasinya implikasinya luas. Yang tadi Mbak Susi sebut kalau tidak salah menggoncangkan apa? Tata atau sistem kenegaraan. Sistem ketatanegaraan. Ah itu saya pengen dengar lebih jauh tuh. Implikasi sampai ke sana itu sangat mengerikan tuh Mbak Susi. Kalau kita bicara sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, memang kita dari dulu tidak mengenal separation of power secara murni ya, karena kita punya BPK. Tetapi kan intinya ada itu separation of power, pemisahan kekuasaan yang diiringi dengan check and balances. Nah, check and balances itu kan diperlukan agar masing-masing lembaga itu tidak membuat kesewenang-wenangan tadi. Nah, kalau sekarang DPR dengan mengatakan bahwa fungsi pengawasan itu dia lakukan untuk membalance gitu ya, membalance cabang-cabang kekuasaan yang lain, maka pertanyaan kita terus siapa yang membalance DPR? Kalau kita biarkan itu, maka DPR akan menjadi semacam lembaga super body dengan kekuasaan kewenangan yang begitu besar. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini akan membahayakan sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena tadi kalau kita punya legislatif, eksekutif, judikatif gitu. Nah, kita tahu bahwa karakter judikatif dan ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dia adalah cabang kekuasaan yang merdeka, independen. Dan independensinya itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian anggota DPR melalui tatip ingin melakukan evaluasi. Pertanyaannya adalah ketika itu turunan dari fungsi pengawasan, maka seperti yang tadi sudah saya sampaikan Mas Topo gitu ya. Siapa yang menjadi objek pengawasan atau objek evaluasi? Kemudian yang kedua, kriteria apa yang dapat digunakan? Sekarang kita lihat saja. Ketika DPR melakukan fit and proper test. Kita semua tahu ya kan apa yang dilakukannya. Apakah ketika mereka melakukan fit and proper test gitu, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu rata-rata adalah kenapa punya rumah. Mbak Susi pernah ya waktu itu di fit and proper ya pernah ya? Iya, saya nggak fit proper. Oh, karena saya dari jalur presiden waktu itu, bukan dari jalur DPR gitu. Ya. Kemudian yang biasa ditanyakan itu juga hal-hal yang berkaitan dengan pribadi atau privacy yang seharusnya dijunjung tinggi. Harusnya kan ketika melakukan fit and proper test, misalkan kepada calon hakim ya, baik hakim agung maupun juga hakim konstitusi yang dari jalur DPR, yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pandangan mereka terhadap hak asasi manusia. Ya kan? Harus lebih substantif gitu yang ya. Yang lebih substantif, bukan hal-hal yang kalau misalkan ntar dulu sebelum fit and proper gitu menjelang ke DPR baca koran gitu. Ini isu apa yang paling yang lagi rame nih. Oh ya udah ini aja nanti yang ditanyakan gitu ke calon. Kalau dari unsur pemerintah pertanyaannya nggak seperti itu ya, beda ya? Pertanyaannya kalau dari unsur pemerintah waktu saya mengalami Mas Topo itu lebih pada hal-hal yang bersifat substantif. Jadi misalnya pada waktu itu saya ditanya kalau, dan saya masih ingat Mas Uceng kalau nggak salah yang nanya waktu itu. Kalau misalkan antara originalis dan non-originalis, antara tekstual dan kontekstual gitu ya, Anda berada pada
pada Sisi yang lain yang mana ini? Kalau itu kan jelas Iya. substantif sekali ya. Iya, itu kan substantif Iya, iya, gitu ya. Jadi itu kan akan kelihatan ini pakai aliran yang mana nih hakim ini ketika nanti dia memeriksa dan memutus gitu ya. Kemudian juga bagaimana sikapnya terhadap hubungan hukum dan sosial. Bagaimana sikapnya terhadap gender misalkan. Nah jadi hal-hal yang bersifat substantif lah yang harus ditanyakan. Bukan yang hal-hal lain-lain. yang bersifat Pribadi ya. pribadi, ya, terutama yang berkaitan dengan privacy gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang tidak punya relevansi dengan bidang tugasnya nanti gitu. Dan itu semua kenapa bisa terjadi? Karena kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang lebih muncul, maka rakyat akan bertanya-tanya gitu loh. Ntar dulu anggota DPR ini punya kapasitas enggak sih sebetulnya untuk melakukan fit and proper test? Ya. Kok yang ditanyanya bukan hal-hal yang bersifat substantif gitu. Nah, sebagai seorang penilai, kalau dia nanti akan menjadi evaluator, makanya saya tadi sampaikan gitu, sampai sejauh mana mereka yang bertindak untuk melakukan evaluasi punya kapasitas untuk itu. Jangan sampai kemudian standar-standar, kemudian kriteria yang digunakan itu adalah standar-standar atau kriteria-kriteria yang lazim di dunia politik. Dan yang lazim di dunia politik itu umumnya adalah berdasarkan kepentingan. Kita semua tahu kan, itu berdasarkan kepentingan. Ini Mbak Susi ya, saya kalau kaitkan dengan sejarah ya Hakim Agung misalnya atau dunia peradilan ya, dulu kan sempat di bawah pemerintah untuk urusan administrasi keuangan, gaji dan sebagainya ya. Sementara untuk urusan yudisial di bawah MA ya. Nah, tapi kemudian satu atap sehingga lebih katakanlah lebih independen ya, seperti itu. Walaupun ini mungkin nanti kita diskusikan lebih jauh ya. Maksudnya adalah agar tidak mudah diintervensi oleh pemerintah gitu ya. Tapi sekarang kan bisa mudah diintervensi oleh DPR. Berarti kan juga soal independensi judicial juga dalam bahaya begitu ya. Betul. Karena kalau kita bersandar pada pendapat Hamilton dalam The Federalist Paper, memang cabang kekuasaan judicial itu adalah cabang kekuasaan yang paling lemah. Paling lemah. Ya? Paling lemah. Legislatif itu mereka punya dompet kan, purse. Mereka yang menyatakan persetujuan untuk anggaran. Kemudian pemerintah mereka punya sword istilahnya. Tapi yudisial nggak punya apapun. Dan ini terbukti kemarin dan ada beberapa hal yang bisa mengganggu independensinya selain tadi pengisian jabatan, yang lain lagi itu adalah anggaran, Mas Topo. Jadi bisa saja dan kita tahu kan beberapa bulan yang lalu para hakim muda itu mogok kerja karena mereka mengatakan gaji mereka tidak naik-naik. Dan ketika Mahkamah Agung itu mengusulkan bagaimana respon dari eksekutif dan legislatif, mereka adem ayem. Tetapi ketika para hakim muda ini mogok, baru itu tersentak. Jadi saya pikir gitu ya, kok kita menyelenggarakan negara gitu, kita rakyat gitu ya. Kalau kita marah kok baru diperhatikan gitu ya. Jadi kayak pakai angry management gitu kali ya. Udah marah, kalau banyak protes marah, baru lah. Banyak protes. Ini kelihatannya gitu gimana baru. nih perubahan tatip ini akan membuat masyarakat akan marah ya kemudian ini akhirnya ditarik atau apa kelihatannya ke depan nih Mbak Susi? Ya kalau saya sih berharap seharusnya paling tidak itu teman-teman di masyarakat, kelompok masyarakat sipil, kemudian juga para akademisi hukum tata negara itu sudah bicara banyak secara luas gitu. Tapi ini yang perlu eskalasinya itu ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi kita harus kampanyekan gitu kepada masyarakat bahwa kalau ada mekanisme evaluasi dan itu mekanisme evaluasi itu dilakukan oleh lembaga politik, termasuk kepada lembaga-lembaga non politik, maka ini akan membahayakan nasib kita. Luar biasa. Membahayakan nasib kita. Membahayakan nasib kita sebagai rakyat. Luar biasa. Terakhir nih Mbak Susi ya. Kemarin kalau tidak salah ya berita menyatakan bahwa kami akan jelaskan loh sebetulnya yang ramai itu apa. Itu apa sih Mbak Susi yang
katanya mau dijelaskan itu apa terkait tatip ini? Nah, Apa kita yang salah paham atau apa ya? Iya, yang kemarin itu kan mereka menjelaskannya adalah mereka merekomendasikan dan rekomendasi ini bersifat mengikat katanya. Jadi mereka bisa memberhentikan. Gitu. Nah itu yang kemudian diralat gitu ya. Diralatnya adalah bahwa kami hanya menyampaikan rekomendasi. Tapi kita coba sekarang lihat itu Mas Topo isinya. Pasal 228A gitu ya. Ayat 1 mengatakan dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR dan seterusnya. Ya. Ayat 2 dikatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berarti tegas sekali ya, bersifat mengikat. Bersifat mengikat. Evaluasi itu dan kita di sini tidak tahu norma apa sih evaluasi yang kamu gunakan, standarnya apa, kriterianya apa. Gitu. Nah, dan ini satu catatan penting yang saya amati selama pemerintahan di bawah Presiden Prabowo ini, Presiden yang dilantik dari bulan Oktober, pejabat-pejabat negara baik dari legislatif maupun eksekutif itu acap kali terlalu mudah mengeluarkan statement atau pernyataan. Nah ini kan harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ketika pernyataan atau statement itu keluar dari mereka yang punya otoritas, itu kan otoritatif sifatnya. Betul. Karena dia punya keluar dari pejabat yang otoritas, maka rakyat itu mempunyai pengharapan, gitu kan, ekspektasi. Dan ketika rakyat itu mempunyai ekspektasi, tentunya ekspektasi yang diharapkan yaitu dalam rangka kehidupan dia yang baik, gitu kan, kesejahteraan dan lain-lain, gitu. Common good ya. Nah, the common good karena ini kan prinsip. Dari republikanisme. Salah satu dalam republikanisme itu adalah semuanya itu dalam rangka kebaikan bersama, the common good. Dan common good itu dalam rangka good life. Oleh karena itu ketika kita masuk pada preposisi republikanisme itu, ketika terjadi kegiatan-kegiatan aktivitas politik, maka aktivitas politik itu dalam rangka common good tadi untuk mencapai good life, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baik gitu. Oleh karena itu di dalam satu idealitas, maka aktivitas-aktivitas atau kita sebut sebagai aktivitas politik tadi, dia seharusnya menjadi arena dignitas, bukan arena transaksi. Jadi itu yang diharapkan oleh masyarakat, oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Luar biasa Mbak Susi, kita garis bawahi tadi ya. Jadi bukan arena transaksi ya, tapi ini untuk menjaga dignitas ya, masyarakat berhak untuk mendapat common good ya. Dan sahabat semua ya, kita sampai di ujung diskusi ya, dialog dengan Prof. Susi yang luar biasa ini ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana teorinya, bagaimana konsepnya, implikasi dari keluarnya perubahan tatip DPR ini yang bisa menjadi lahan intervensi bagi pejabat-pejabat yang sebetulnya harus independen, ya, harus bertindak memutuskan semua sesuai dengan kebenaran, ya, dan tidak boleh ketakutan karena adanya kekhawatiran untuk dicopot gitu ya. Dan saya kira suara-suara kenceng, suara-suara jernih seperti dari Prof. Susi ini kita sangat hargai, kita sangat tunggu dan kita gemakan sehingga masyarakat makin tahu apa bahaya dan implikasi apa yang akan terjadi jika perubahan tatip ini terus berjalan dan terlaksana. Barangkali itu perjumpaan kita, kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.